Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan saya Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Ya, sekarang kita sampai di part ketiga. Yang part ketiga ini yang apalagi nih? Suremnya karena ini adalah menuju ke perang Baratayuda ya. Oh ya ini seru-serunya ya. Ya sebenarnya ini menuju ke akhir hayatnya Karna ya. Ya. Nah, sebelum pertempuran Baratayuda itu, waktu preparing. Oh ya, waktu persiapannya. Nah, waktu persiapan perang besar itu, Betara Indra itu adalah ayah dari Arjuna ya. Kalau ya, kan dititipkan ke Kunti ya. Nah, ayah Arjuna tahu bahwa Karna ini sangat sakti bahkan dia memiliki senjata di tubuhnya ya, adalah baju zirah yang melekat di tubuhnya dan tidak bisa digores oleh senjata apapun selama menggunakan baju zirah itu dan anting-anting itu tentu saja, maka hal itu karena menjadi sangat komplit dan tidak mungkin dikalahkan. Nah, mengetahui hal itu Indra tidak mau dong anaknya mati atau gugur di medan perang itu, si Arjuna itu ya. Nah, karena hal itu maka Betara Indra melakukan siasat tipu daya seperti ini. Oh, gimana? Dewa Indra itu dan semua orang tahu bahwa Karna itu orang walaupun angkuh, walaupun sombong, walaupun pokoknya ya angkuh gitu, tapi dia itu dermawan, Mbak. Dermawan, dia rajin sedekah, dia memberikan apa-apa tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau Karna itu semuanya diberikan. Kalau mau minta apa, misalnya saya minta mobil itu langsung diberi, minta tanah dikasih secerawok. Minta tanah di secerawok ya, emang saya adik-adik kecil itu main tanah-tanahan ya. Ya, jadi orang-orang tahu bahwa Karna itu dermawan. Maka waktu itu juga Dewa Indra menyamar sebagai seorang gembel waktu itu. Seorang gembel gitu. Maaf ya kalau bahasa saya kasar ya, jangan gembel lah ya, gelandangan gitu, pakaiannya compang-camping gitu, minta-minta gitu. Nah kemudian datanglah ke Karna itu, waktu itu Karna lagi bagi-bagi sedekah, lagi bagi-bagi beras, bagi sembako lah macam-macam itu, uang gitu, mau dikasih-kasih gitu. Apalagi menjelang perang Baratayuda itu, karena sedekahnya jor-joran. Nah salah satu di antrian panjang itu adalah Dewa Indra yang menyamar menjadi gelandangan itu. Semua orang dikasih macam-macam gitu. Nah kemudian tibalah si Dewa Indra ini datang. Mbah itu, kamu mau minta apa sama saya? Nih sembako tak kasih itu. Enggak, saya enggak minta itu gitu. Loh, minta apa? Minuman? Enggak. Minta apa? Pakaian? Enggak itu. Saya cuma minta 2 hal dari Anda. Apakah boleh itu? Oh, apa Mbah itu? Apa aja tak kasih kok Mbah gitu. Saya minta anting-antingmu. Karena langsung diem, tek gitu. Minta anting-anting. Langsung ada firasat aneh-aneh nih Karna. Sebentar nih, jangan-jangan udah kayak gitu. Oh, jadi Karna udah punya ini ya, firasat yang menuju ke keapesan berikutnya ya. Ya, bukan keapesan, memang jalan hidupnya harus, mungkin dia tahu bahwa kayaknya dia bakal mengalami sesuatu yang syahdu di pertempuran Baratayuda. Terus minta anting-anting saya Mbah gitu. Loh kok jangan Mbah gitu yang jawab. Ya kalau misalnya saya jadi mbahnya juga nggak apa-apa deh lah ya. Ya udah coba gini. Dek, saya minta anting-antingnya dek. Gitu. Oh ya, anting-anting saya berikan. Ini anting-anting, satu lagi saya minta. Apa mintanya apa? Minta baju perang. Oh, saya minta baju perang yang melekat di tubuh Anda. Terus langsung, wah ini benar-benar bukan sembarangan gelandangan. Kalau dia bisa tahu bahwa di bawah kulitku, di atas dagingku kok ada baju sirahnya, ini pasti sesuatu yang lain. Tapi karena sudah bilang bahwa apapun yang diminta akan dikasih, maka karena akan memberikannya. Terus dia bilang gini, baiklah saya akan berikan anting-anting ini silahkan. Dengan begitu ya pendengar, setelah anting-anting diberikan itu, maka karena bisa melukai dirinya, itu bisa menggores kulitnya, tapi ya cuma luka saja gitu. Nah dengan begitu, karena bisa menggores kulitnya, karena baju zirahnya itu ada di bawah kulit di atas daging, karena bisa menyayat kulitnya sendiri, dikuliti itu
Waduh, kok sedih banget ya? Iya, dan sakit banget itu Mbak. Karena mengelupas baju sirah yang dari yang menempel di kulitnya itu dikletek pakai belati, dikuliti dan dilepaskan, dan orang-orang di situ yang melihat itu sampai terenyuh ya, terutama istrinya Surtikanti itu. Oh, Surtikanti ya? Wah, ini Surtikanti ya? Iya, nanti. Oh iya. Ya, saya sudah mendengar ya yang di Erawati ya, siapa Surtikanti ya? Ya sedikit ya. Surtikanti itu sampai nangis tapi diem aja. Dia cuma berpikir, waduh ini pasti suamiku akan mengalami sesuatu yang mengerikan suatu saat di pertempuran terakhirnya. Nah akhirnya setelah baju sirahnya dikeletek dari kulitnya tanpa bius ya Mbah ya, jadi sakit banget, diberikan kepada si pengemis itu. Dan saat itulah si pengemis tersebut, karena iba juga ya, Dewa Indra yang menyamar itu iba, kok sampai segitunya ya si karena. Kemudian si pengemis ini membongkar jati dirinya dan dia adalah Indra. Waktu itu karena langsung senyum. Oh, kamu bapaknya Arjuna. Ya saya tahu. Nah, karena Indra itu merasa iba, Indra memberikan sesuatu sebagai gantinya kepada Karna, yaitu sebuah senjata sakti namanya Konta Wijayandanu. Nah, tapi Dewa Indra bilang, senjata ini senjata yang sangat ampuh, maha dahsyat. Ini adalah nuklir, tapi hanya bisa digunakan satu kali. Oh, kayak gitu ya. Bentuknya apa itu? Bentuknya itu tombak. Jadi kayak lembing kayak gitu. Oh, lempar lembing ya. Iya, nah, tapi cuma bisa digunakan satu kali. Kayak gitu. Oh, iya. Nah, kemudian Mbah, pertempuran besar itu kan terjadi, Mbah. Oh, yang Baratayudanya ya, yang di Kurusetra. Nah, pertempuran besar itu terjadi waktu karena hendak bertarung. Tentu saja dia berada di pihak Korawa ya. Waktu itu datanglah cerita Kresna Duta. Jadi sebelum pertempuran itu, Kresna diutus oleh Pandawa untuk meminta secara damai-damai, baik-baik secara damai, bahwa kerajaan Astina diberikan kepada Arjuna, kepada Pandawa, dan kalau misalnya susah gitu maka diminta untuk dibagi dua gitu. Tapi nyatanya memang karena Kresna itu tidak berhasil ya memberikan proposal itu kepada Duryodhana. Saat perjalanan menuju ke Astina itu, karena Kresna itu menemui Karna di Awangga dan mengatakan bahwa sebenarnya kamu adalah anak dari Kunti. Karena waktu itu shock, dia diem aja. Tapi kemudian ya dia percaya bahwa yang dibilang Kresna itu adalah kebenaran. Tapi dia mengatakan, walaupun saya adalah anak dari Kunti, saya tidak mau membelot karena harga diri saya itu yang naikin derajat saya adalah Duryodhana. Saya sudah bersumpah setia kepada Duryodhana sampai akhir hayatku bahwa aku akan berada di sisinya. Saya tidak mungkin membelot kepada Pandawa di sana. Tidak mau bergabung dengan, walaupun saya adalah anak Kunti. Dan Kresna ya gitu. Memang kamu akan ada di sana, saya cuma mengatakan hal ini saja. Nah, pertempuran besar itu kemudian terjadi saat malam harinya Kunti itu datang untuk meminta baik-baik, nak, kamu adalah anakku. Dia membongkar semuanya. Tapi waktu itu karena sambil menahan air matanya karena bilang, enggak, ibu saya adalah Radha, ayah saya adalah Adirata, bahwa saya sudah menganggap mereka berdualah ibu sejati saya, membesarkan saya dari kecil, menyusui saya waktu bayi, kemudian membesarkan saya sampai gede sekarang ini. Maaf, saya tidak mau berada di sisimu, Ibu Kunti itu. Waduh, kok sedih banget ya dramanya ya. Ya, tapi kalau sama Mbah Gitu tuh jadinya nggak sedih. Wah, lalu gimana itu? Nah, tapi waktu itu karena berjanji kepada Kunti, jangan sedih Ibu Kunti, itu jangan sedih. Saya tidak akan membunuh Bima, tidak akan membunuh Yudhistira, tidak akan membunuh Nakula dan Sadewa. Saya cuma berjanji kepada diri saya sendiri, saya akan membunuh Arjuna. Jadi kalau misalnya Ibu Kunti akan tetap memiliki 5 anak, yaitu Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, dan pilihannya adalah aku yang terbunuh atau Arjuna yang yang terbunuh. Salah satunya itu. Waktu itu sedih banget tuh, Mbak. Iya, saya nggak bisa membayangkan itu dramanya kayak gimana ya. Sebenarnya bukan karena saya jadinya nggak sedih, itu karena masalah itu menceritakannya itu buruk sekali ya.
Maaf loh masalah. Nggak tahu lah, saya tuh kalau sama Mbah Gito tuh bercandaan aja. Ya lalu gimana tuh? Terus perangnya gimana perangnya? Nah waktu itu memang karena udah nggak bisa dibujuk ya waktu itu ya. Kresna datang juga dia menolak ajakan itu. Kenyataannya diterima tapi ditolak bujukannya itu untuk kembali ke Pandawa. Kunti ibunya sendiri datang ke sana, dia juga tidak menolak karena dia sudah terikat dengan sumpahnya. Dan memang ya gimana ya Mbah, kalau misalnya ada sakit hati juga itu di sana, dan yang memang orang yang menolong itu adalah Duryudana, yang mengangkat derajatnya adalah Duryudana, walaupun dia tahu Duryudana itu ya salah gitu, tapi dia akan merasa sangat salah kalau kemudian membelot ke arah Pandawa gitu, bertempur dengan melawan Duryudana itu malah salah gitu, maka dia harus ada di sana. Iya, memang begitu ya. Nah kemudian waktu pertempuran hari pertama, Bisma waktu itu dinobatkan sebagai panglima perangnya. Bisma itu melihat karena sudah bersiap-siap bertempur, tiba-tiba Bisma begini, enggak, saya enggak mau ada Karna dalam pasukan saya itu. Waduh, kenapa itu? Nah karena Bisma bilang begini, saya enggak mau ada Karna karena sebab si Karna ini orangnya sangat meremehkan dan merendahkan kekuatan dari Pandawa. Saya nggak mau ada prajuritku atau panglima-panglima kecilku di sini yang merendahkan kemampuan Pandawa. Nah, mendengar itu ya, si Karna itu langsung sakit hati dan dia bilang, baik itu oke, saya tidak akan ada di pertempuran Baratayuda ini, pertempuran besar ini, sampai saya mendengar Bisma tewas di pertempuran itu. Wah, langsung Duryudana, waduh, ini saudaraku Karna ini kok sampai ngambek kayak gitu ya. Tapi waktu itu karena tidak menghiraukan teriakan Duryudana yang meminta dia kembali, dia ngambek, dia ngeluyur pergi entah kemana, dia ngumpet. Sampai kemudian tiba saatnya, pendengar semua, di hari ke-10 di mana Bisma itu kemudian gugur. Oh ya, di hari ke-10 pertempuran besar itu ya. Iya, nah Bisma itu gugur. Nah waktu itu karena semua berkabung, itu pertempuran itu berhenti ya, berhenti semuanya kemeruyuk, baik Pandawa maupun Korawa itu menghampiri Bisma yang tergeletak itu. Dan saat itu karena muncul, dia menyibak kerumunan itu dan dia meminta maaf kepada Bisma. Saya ingin menyampaikan bela sungkawaku kepadamu Bisma itu. Kamu itu saya kagum kepada Anda itu. Walaupun omongan Anda terakhir bertemu denganku itu omongannya nyakiti hatiku gitu. Tapi waktu itu Bisma bilang sambil berbisik ya waktu itu, enggak nak gitu. Aku tuh tidak bermaksud melukai perasaanmu. Saya tahu bahwa kamu mudah tersinggung dan dengan ucapanku itu kemudian kamu pergi. Karena saya tahu kamu adalah anak Kunti. Aku nggak mau kalian berdua bertempur gitu. Entah siapa yang akan mengalami kematian, tapi aku nggak mau kalian berdua bertempur, terutama kamu dengan Arjuna. Karena sepertinya kalian berdua punya misi tersendiri untuk saling bertanding gitu. Waktu itu karena diam lagi, Bisma ngomong bahwa dia adalah anaknya Kunti. Kunti sendiri datang bahwa dia adalah anaknya Kunti. Kresna sebelumnya juga datang bahwa dia mengatakan, udah 3 orang yang mengatakan itu. Dan semakin lemes itu karena. Dan kemudian di hari setelah tewasnya Bisma itu, di hari berapa? Di hari ke-10 berarti, ke-11 ya, di hari ke-11 itu karena kemudian masuk menjadi salah satu panglima perang di sana ya. Tapi karena bilang, saya tidak mau jadi panglima perang, saya pengen Dorna lah yang jadi panglima perang untuk sebagai panglima perang utama di pihak Kurawa, karena Dorna itu adalah guru dari Kurawa dan Pandawa. Sebaiknya jangan saya tapi Dorna itu. Akhirnya Dorna diangkat jadi panglima perang. Dan di hari ke-11 itu pertempuran di hari ke-11, di hari ke-14 itu pertempuran berlangsung sampai malam hari. Waduh, loh, bukannya kalau malam hari itu pertempurannya harusnya berhenti? Ya, tapi waktu itu pihak dari Korawa, terutama berasal dari bujukannya si Karna itu, melangsungkan pertempuran sampai malam hari, menyerang tenda dari Pandawa itu sampai malam hari. Pasukannya Pandawa waktu itu lagi di tenda itu porak-poranda karena kaget, loh kok malam-malam ada serangan mendadak, bukannya kalau malam itu nggak boleh itu, tapi pertarungan berlanjut. Nah saat itulah Arjuna muncul, biar aku
aku akan hajar ini, saya tahu ini siapa yang ada di sana ini karena saya harus maju. Tapi waktu itu Kresna bilang, tunggu Arjuna adikku, jangan, bukan kamu yang maju, bukan kamu yang harus menandingi Karna. Loh, aku harus mengalahkan Karna, aku udah berjanji bahwa aku akan membunuhnya dan malam ini sangat tepat sekali. Enggak, bukan kamu, jangan kamu. Aku akan memanggil Gatotkaca itu. Wah, akhirnya Gatotkaca dipanggil, anaknya Bima itu. Oh ya, anaknya Bima ya. Gede ya, sakti ya. Ya, nah kemudian Gatotkaca maju. Waktu Gatotkaca maju itu, karena dia raksasa maka dia bisa melihat dalam gelap ya. Dan dia bisa menghilang, terbang macam-macam dan seterusnya. Dan pasukan Korawa waktu itu porak-poranda ya. Kalah semuanya, dihajar oleh prajurit-prajurit raksasa milik dari siapa namanya? Gatotkaca. Ya, dari Gatotkaca itu. Nah, Duryodhana waktu itu bingung. Waduh, ini ada raksasa gede banget gitu. Waktu itu Gatotkaca itu badannya membesar ya, dan senjata-senjatanya cuma kayak tusuk gigi ya, nancep kecil-kecil itu, nggak kerasa Gatotkaca. Nah, Duryodhana waktu itu mendesak kepada Karna, gunakan senjata wasiat, senjata pamukasmu itu, senjata konta itu gunakan. Tapi karena dia bilang senjata ini cuma bisa digunakan satu kali gitu. Dan saya sudah mempersiapkan senjata ini untuk mengalahkan Arjuna, untuk melawan Arjuna. Kalau saya gunakan saat ini, maka saya tidak bisa punya senjata apa-apa lagi untuk melawan Arjuna. Daripada kita semua mati oleh Gatotkaca itu, Duryodhana bilang itu, daripada kita semua mati oleh satu makhluk gede itu, gembrot itu, lebih baik tolong gunakan Karna. Wah, karena didesak oleh Duryodhana dan memang kepepet juga itu pasukan dari Korawa itu kocar-kacir oleh Gatotkaca. Dari tadi kok lupa terus. Iya, oleh Gatotkaca. Dan Gatotkaca pasti akan meluhlantakan semua prajurit Korawa karena malam hari juga itu sudah dilanggar perjanjiannya oleh Korawa. Nah, sekalian aja dilanggar oleh Gatotkaca. Nah, akhirnya mau nggak mau si Karna melepaskan senjata itu, senjata yang hanya bisa digunakan satu kali, senjata pemberian Dewa Indra yang ditukar sama anting-anting sama apa Mbak? Sama itu ya, sama baju perangnya Karna itu ya. Nah iya, dilepaskan dan saat itulah Gatotkaca tewas. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana Gatotkaca tewas, kita akan ada di wayang Gatotkaca. Oh ya, nanti ngeling di Gatotkaca ya. Kapan itu? Ya mbuh, kapan? Lalu gimana lagi? Nah kemudian Gatotkaca tewas dan Kresna waktu itu tersenyum. Nah Arjuna, itulah pentingnya siasat. Kalau kamu yang maju, kamu bisa tewas oleh Karna. Karena Karna memiliki senjata sakti itu, maka lebih baik Gatotkaca yang tewas. Waktu itu Arjuna nggak bisa mikir, ini kok bisa kayak gitu, malah mengorbankan keponakannya. Kenapa nggak mengorbankan saya aja? Kresna bilang, enggak, kamu punya tugas lain. Gatotkaca punya tugas lain. Walaupun dia tewas, dia sudah melaksanakan tugasnya. Dan kamu akan punya tugas, yaitu mengalahkan Karna. Waktu itu lerem ya Arjuna. Nah, kemudian di pertempuran di hari ke-15 itu Dorna tewas. Nah, saat Dorna tewas itu yang maju sebagai panglima perangnya adalah Karna. Nah, Karna meminta kusir yang sangat handal. Karena sebab. Iya, jangan karena, sebab. Nah, sebab Arjuna itu punya kusir yang sangat handal yaitu Kresna, maka Karna meminta kusirnya adalah mertuanya sendiri. Waduh, itu siapa itu? Si Salya ya? Iya, si Salya. Dia minta kusir yang sangat handal, dia adalah Salya, dan itu adalah mertuanya sendiri sebagai supir keretanya. Wah, ini kebangetan ya. Ya, tapi memang punya sebab sendiri kenapa meminta Salya, karena Salya itu memang sangat pandai mengusiri kereta walaupun dia adalah seorang raja. Oh iya. Lalu kemudian? Nah, pertempuran berlangsung itu, pertempuran di hari ke-15, 16 sampai kemudian di hari ke-17, di pertempuran yang mempertemukan antara Arjuna dengan Karna. Kutukan dari kutukan dari Brahmana yang sapinya ditabrak itu, Mbah masih ingat? Mbah kita masih? Iya, yang di part 1 itu ya, yang waktu itu karena lagi ngebut naik kereta terus nabrak sapi itu ya. Ya, nah kutukannya si Brahmana yang saya ceritakan di part 1 itu terjadi. Waktu itu roda keretanya si Karna itu terperosok ke dalam lumpur dan Karna langsung turun dari keretanya dan kemudian mengangkat keretanya itu, mengangkat
rodanya. Ya rodanya. Dari tadi tuh bingung aja sih masalah ini. Mengangkat rodanya tapi nggak bisa. Arjuna waktu itu sudah membidikan panahnya. Nah, karena juga ingin melepaskan senjatanya, satu senjata panah biasa gitu. Sebenarnya panah biasa, tapi karena punya mantra sakti, di mana mantra sakti pemberian Parasurama itu hanya dirapalkan dan setelah sambil merapalkan itu harus menyebutkan nama siapakah yang akan dibunuh. Kalau nama itu misalnya Bagito itu misalnya, panah itu dilepaskan, aro itu dilepaskan, maka aro itu akan terbang sendiri mencari pemilik nama itu. Jadi walaupun ngawur gitu, melepaskannya ngawur, entah misalnya yang ditembak itu di arah depan, Kak. Bagito melepaskannya ke belakang, itu tetap kalau disebutkan nama seseorang itu, maka aro itu akan mengenai orang tersebut, akan muter. Kok sakti sekali ya? Iya, itu adalah rapal sakti yang diberikan oleh Parasurama. Tapi di episode yang pertama itu, karena sudah mendapatkan kutukan dari Parasurama bahwa kelak dia akan lupa dengan mantra sakti itu. Dan benar saja, Mbah. Wah, lupa ya. Jadi 2 kutukan itu yang sebelumnya yang di part 1 itu, di episode 1 ya, itu semuanya sudah terjadi ya, karena lupa dan keretanya terperosok ya rudanya ya. Iya, nah saat itulah kemudian karena menemui ajalnya tewas oleh senjata milik Arjuna. Jelas kayak gitu. Nah, saat hari sudah menjelang sore ya Mbah ya, Surtikanti itu datang. Oh iya. Nah, kalau pendengar masih ingat, Surtikanti itu benar-benar dongkol benci ya sama Arjuna, itu sangat benci sekali waktu di cerita yang Erawati. Oh, yang menyumpahi Arjuna ini ya, menyumpahi Arjuna bakal lapar terus itu ya, yang cemburu itu ya. Iya, nah yang sakit hati itu saat mengetahui bahwa Karna itu tewas oleh Arjuna, dia langsung berdiri di depan Arjuna, di depan jenazah suaminya Karna itu, dan dia mengambil belati dan dia bunuh diri di depan Arjuna sambil menatap mata Arjuna dengan penuh dendam. Arjuna langsung lemes waktu itu, ditatap oleh Surtikanti ya, tatapan seorang perempuan ya. Dan waktu itu Arjuna belum tahu bahwa Karna adalah kakaknya. Nanti suatu saat dia akan tahu. Suatu saat setelah Kunti datang di sore hari setelah Surtikanti tewas itu. Baik, pendengar, ini ceritanya panjang sekali ya. Saya bisa sampai di part ketiga aja, dan pas di part ketiga. Walaupun ngolor panjang, ya panjang sekali ya. Ya memang karena ini adalah salah satu karakter utama ya, antagonis utama dari cerita pewayangan Mahabharata ini. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang mau nyawer juga silahkan, ada linknya di bawah. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan segala macam urusannya, dilancarkan rezekinya. Saya Alex Suhendra dan saya Gito Ganti Suara. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di huruf apa nih berarti masalah berikutnya? JNKL. Oh ya, sampai di huruf L. Dadah. Waduh, kaya banget. Dadah. Ikut juga ya.